Baik, kali ini saya akan memperlanjutkan rangkuman dari pertemuan 3, yaitu pertemuan tentang analisa kebutuhan. Materi ini akan mencakup pengertian analisa kebutuhan, tujuan analisa kebutuhan, dan tahapan analisa kebutuhan. Selain itu, materi ini juga membahas kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam pengembangan perangkat lunak. Dua pertanyaan dan tugas ini disertakan untuk menguji pemahaman saya. Yang pertama, analisa kebutuhan. Ini adalah proses mengidentifikasi perbedaan antara harapan atau ekspektasi dengan situasi aktual. Dengan tujuan analisa kebutuhan adalah menemukan cara mengatasi kesengajaan tersebut dengan memenuhi kebutuhan yang muncul. Yang kedua, ada tahapan analisa kebutuhan. Terdapat beberapa tahapan analisa kebutuhan, termasuk identifikasi masalah, evaluasi, pemodelan, spesifikasi, dan review. Semua tahapan ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan dengan baik. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Ini merupakan sebuah kebutuhan di mana isinya adalah langkah-langkah atau layanan apa saja yang nantinya harus segera disediakan oleh sistem. Mencakup apa sistem harus bereaksi pada beberapa input tertentu serta apa perilaku sistem dalam situasi tertentu. Kebutuhan fungsional akan amat bergantung pada jenis perangkat lunak. Pertama, pengguna sistem, setelah jenis sistem dari mana perangkat lunak itu akan dipakai. Kebutuhan fungsional ini merujuk pada layanan atau fungsi apa yang harus dilakukan oleh sistem perangkat lunak. Kebutuhan fungsional menjawab pertanyaan tentang apa yang sistem harus lakukan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan sebuah kebutuhan yang mengutamakan pada properti dari perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sangat sering kali sebagai sebuah batasan layanan ataupun sebuah fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, atau standarisasi. Kebutuhan fungsional ini mengacu pada properti perilaku sistem seperti usabilitas, probabilitas, kehandalan, dan dukungan. Kebutuhan non-fungsional lebih fokus pada bagaimana sistem berperilaku dari apa yang harus dilakukan. Contoh kebutuhan fungsional dan non-fungsional berikan contoh kebutuhan dalam konteks aplikasi Instagram atau YouTube sebagai ilustrasi. Spesifikasi teknik formal ini selanjutnya. Teknik formal melibatkan metode seperti spesifikasi aljabar, model berbasis spesifikasi, dan operasi pada tipe data abstrak atau ADT. Spesifikasi interface. Spesifikasi ini formal, dapat digunakan untuk mengartikan antarmuka sistem yang dianggap sebagai set kelas objek atau tipe data abstrak. Operasi pada daftar ADT. Operasi tipe data abstrak seperti daftar termasuk operasi seperti membuat, mengambil, dan memeriksa status. Selanjutnya, spesifikasi operasi. Spesifikasi formal melibatkan operasi seperti pembuatan entitas, inspeksi, dan lainnya. Skema invarian. Setiap skema formal memiliki komponen invarian yang menjelaskan keadaan selalu benar. Perilaku spesifikasi formal menggambarkan perilaku sistem dan mengartikan operasi dalam hal perubahan keadaan sistem. Baik, segitu aja. Terima kasih.